Oke, jadi pada soal selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk menulis langsung kode programnya. Lalu nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi dari kode yang saya buat ini bekerja. Jadi di sini pada soal nomor 2 terdapat tugas untuk mencari tipe dari angka, yaitu genap, ganjil, dan 0. Di sini angka tersebut nanti akan diminta dari pengguna, yang mana pengguna menginput berupa angka, dan nanti ada hasil akhirnya, ada keluaran, ada output tentang apakah angka itu ganjil, angka itu genap, atau angka itu 0. Di sini bahasa yang saya gunakan masih sama, bahasa Node.js. Oke, untuk pertama kita harus mengimpor modul. Caranya oke, lalu selanjutnya untuk ini seharusnya tidak perlu saya jelaskan lagi, karena cara ini akan saya pakai seterusnya untuk input dan output, proses input dan outputnya. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah input berupa pertanyaan dan masukan dari pengguna. Lalu di sini selanjutnya input. Oke, saya akan mencoba untuk membuat terlebih dahulu kodenya, lalu nanti akan saya jelaskan. Number. Bukan. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat logikanya, logika untuk perkondisiannya. Di sini saya menggunakan if else ya. Numbers. Oke, di sini udah ada. Lalu kita seperti ini. Selanjutnya itu kita buat save lagi ya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kode yang saya buat ini bekerja. Jadi dari logika saya, ketika nanti pengguna memasukkan sebuah input berupa angka, nantinya input tersebut akan dicek, input tersebut akan diubah menjadi parseInt ini merupakan sebuah fungsi untuk mengubah string menjadi bilangan bulat integer, karena pada dasarnya input itu berupa string dan disimpan pada variabel numbers ini. Lalu saya buat perkondisian yang pertama itu seperti ini. Kondisi jika number di sisa bagi 2 itu sama dengan 0, angka genap sisa bagi 2 ini tidak sama dengan 0,
ini logika NOT tidak sama dengan 0, maka konsol mencetak ganjil, dan selanjutnya jika number sama dengan 0, konsol mencetak 0. Oke, saya akan mencoba terlebih dahulu bagaimana kode berjalan, apakah sukses atau tidak. Kita coba cari tahu. Yang pertama kita coba untuk mencari angka genap, apakah bisa. Oke, berhasil. Oke, lebih bagus lagi kalau misal kita tutup ya. Jadi ketika proses kita tutup seperti ini. Jalankan. Oke, genap udah berfungsi. Selanjutnya kita lagi masukkan ganjil ya, berfungsi juga. Selanjutnya kita 0, apakah berfungsi. Oke, di sini 0 mencetak genap. Oke, saya akan coba kulik dulu, akan coba problem solving dulu. Oh ya, sebentar. Oke, sepertinya di sini kenapa ketika kita mencetak 0 itu angkanya genap, yang keluar itu kondisi yang ini, itu dikarenakan 0 ini termasuk dari kondisi ini. Maksud saya, ketika pengguna menginput 0, kondisi ini akan dijalankan ya kan, secara sinkronus. Lalu kondisi 0 ini, input 0 ini memenuhi kondisi ini. Karena 0 itu ketika dibagi 2 hasilnya akan selalu 0. Mau dibagi berapapun hasilnya akan selalu 0. Jadi untuk mengatasi masalah itu, saya buat 2 kondisi di sini. Kondisi n tidak sama dengan 0. Numbers kondisi n numbers tidak sama dengan 0. Oke. Lalu kita coba lagi ya, apakah ini fungsi. Di sini saya mencoba untuk memberikan kondisi baru, yang mana ketika user mengetik 0, ini tidak memenuhi kondisi karena ini logika NOT. Jalankan. Oke, berhasil. Oke, nampaknya ini udah. Di sini saya akan mencoba membuat tambahan ya. Ketika user mengetik sesuatu yang bukan angka, untuk membuat itu sebuah pesan, apakah itu valid atau tidak. Jadi di sini saya akan membuat pesan seperti ini aja. Masukkan angka yang benar. Oke, saya coba jalankan terlebih dahulu. Ketik. Oke, ganjil ini kenapa ya? Coba saya bedah dulu, problem solving dulu. Apa ini? Oke, saya coba dulu ya. Nah, berhasil. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tadi ketika user memasukkan sesuatu yang bukan angka,
Namun ini tetap dieksekusi pada perkondisian Alsef ini yang if kedua ini. Itu karena kondisi ini itu juga memenuhi syarat untuk sebuah string, karena pada dasarnya parseInt ini ketika input itu yang dimasukkan bukan berupa number, itu nilainya akan nen. Nah, pada kondisi ini tidak dijelaskan nih, tidak ada sesuatu yang strict yang menjelaskan kalau nen itu tidak masuk dalam kondisi ini. Jadi di sini saya buat logika baru, yaitu untuk mengecek apakah input itu berupa nen atau tidak. Dan jika berupa nen, ini kondisi ini tidak akan dijalankan karena ini lawan dari nen. Ini logika not nen. Oke, saya sepertinya segitu aja ya dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang sulit dimengerti atau ucapan saya terbata-bata, karena saya juga masih belajar. Jadi terima kasih.